Bapak-bapak pelkat PKB yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah pelkat PKB pada malam hari ini secara daring. Saudara dalam Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 280, bait pertama dan bait kedua. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, agar masing-masing kita dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami kembali lagi dalam persekutuan kaum bapa. Kami dapat bersama-sama, sekalipun di tempat kami masing-masing, namun kami sehati dalam ibadah ini, dan kami menyerahkan diri kami dalam persekutuan yang ada di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun dalam kelelahan kami pada malam hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa Surgawi, berilah kami hikmat dan terang ilahi menuntun kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami juga menemukan maksud dan kehendak Tuhan untuk kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 36 hingga ayat yang ke-43 yang menyatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapir api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita malam ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 36 hingga ayat yang ke-43, yang dalam Sabda Bina Umat diberi judul tema, Siapakah Penyesat di Gereja? Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, dalam Injil Matius pasal 13, dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan 7 perumpamaan yang diawali dengan perumpamaan tentang seorang penabur, kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang indah, dan terakhir adalah perumpamaan tentang pukat. Pada pembacaan firman Tuhan kita malam ini, ada hubungannya dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Jika kita dapat baca pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 24 hingga ayat yang ke-30, di mana diceritakan tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan pada malam hari ini, Tuhan Yesus akan menjelaskan tentang perumpamaan tersebut, yang mana Yesus memberikan penjelasan arti perumpamaan itu, karena diawali dengan pertanyaan para murid-muridnya dalam ayat yang ke-36, di mana murid-muridnya bertanya kepada Yesus, tanya mereka, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus pun menjawab dan menjelaskan perumpamaan lalang di antara gandum itu, di mana sebelumnya Yesus menjelaskan satu persatu tentang siapa sajakah pihak yang dimaksud dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum tersebut. Mari kita lihat pada ayat 37 dan 38, di mana Yesus menjelaskan bahwa orang yang menabur benih yang baik di ladang adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sedangkan ladang adalah dunia, dan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, atau disebut anak-anak kerajaan Allah, dan lalang adalah anak-anak jahat. Dan pada ayat yang ke-39 disebutkan bahwa musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Dan pada saat waktu menuai, ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah para malaikat yang bertugas mengumpulkan semua ladang untuk dimusnahkan. Ya, pada ayat 40 disebutkan bahwa
Setelah dituai, maka lalang tersebut dikumpulkan dan kemudian dibakar dalam api. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan lalang di antara gandum ini, Yesus memperjelas bahwa yang dimaksud gandum ini sebagai kehidupan yang baik dan bermasa depan, sedangkan lalang sebagai hidup yang menyimpang dan tidak bermasa depan. Di dalam ladang yang sama tumbuh gandum dan lalang. Karena keduanya tertumbuh bersama-sama, maka sebelum masa menuai, lalang yang mengganggu tumbuhnya gandum tidak boleh dicabut. Gandum dan ilalang dikondisikan tumbuh bersama-sama, tetapi pada masa menuai, keduanya tidak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang akan dituai adalah gandum, sedangkan lalang akan dikumpulkan untuk dibakar dalam api. Dalam perumpamaan ini, Yesus menekankan tentang kerajaan sorga hubungan dengan akhir zaman. Hal kerajaan sorga bagaikan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Yesus menekankan bahwa yang ditabur adalah benih yang terpilih, berkualitas, dan akan memberikan hasil yang memuaskan. Gandum adalah jenis makanan yang penting bagi Israel dan sering melambangkan kebajikan atau pemeliharaan Allah. Tetapi musuh sang penabur mencuri kesempatan di saat semua orang tidur untuk menaburkan benih lalang di antara benih yang baik. Iblis memang sengaja mengacaukan, bahkan mengagalkan rencana Allah. Iblis memilih benih lalang karena pada awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Bila keduanya tumbuh bersama, sangat sulit dibedakan. Yang pasti adalah gandum tetap tumbuh sebagai gandum dan lalang tumbuh sebagai lalang. Tidak akan terjadi sebaliknya. Keduanya akan tampak berbeda jika musim menuai nanti. Itulah sebabnya sang penabur melarang hamba-hambanya mencabut lalang pada saat pertumbuhan. Karena kemungkinan besar gandumnya pun ikut tercabut. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, di dalam dunia ini orang-orang benar yang disebut juga anak-anak kerajaan Allah hidup bersama-sama dengan orang-orang yang menyesatkan dan yang suka melakukan kejahatan. Secara kasat mata, sulit membedakan manakah yang sungguh-sungguh orang-orang benar dan yang sungguh-sungguh penyesat. Menyesatkan orang lain adalah merupakan dosa besar. Kita dapat menyesatkan orang dengan memujuknya untuk melakukan kejahatan atau berbuat kesalahan. Penyesatan dapat dilakukan dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran yang salah, terlebih khusus untuk tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus atau tidak hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Kita juga bisa menyesatkan orang dengan cara menjadi contoh yang baik dalam hal kejahatan. Itulah sebabnya untuk sementara waktu Yesus Kristus datang, para penyesat dan pembuat kejahatan dibiarkan hidup bersama orang-orang benar. Namun orang-orang benar harus bertahan sampai musim menuai. Dan akan muncul sebagai pemenang, bercahaya bagaikan matahari dalam kerajaan Allah. Dalam ayat 43 dikatakan bahwa anak-anak kerajaan Allah akan menjadi mulia, bercahaya seperti matahari. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita buat dan lakukan dalam kehidupan kita saat ini sebagai kaum Bapa? Hendaknya kita mempertahankan kualitas gandum yang baik, karena kita berasal dari benih yang baik.
Akan menjadi percuma bila kita menyebut diri sebagai gandum di tangan penabur, yaitu Yesus Kristus, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bila tidak menghasilkan apa-apa, maka kita tidak beda dengan ilalang. Orang yang baik tidak akan menjadi lebih baik bila kebaikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak beda dengan orang yang sesat dan melakukan kejahatan. Harus menjadi baik untuk orang lain, dan dengan demikian kebaikan itu menyebar dan mempengaruhi yang lain untuk menjadi baik. Mari kita menjadi gandum yang baik karena penabur kita adalah yang maha baik, yaitu Yesus Kristus. Kaum Bapa, di akhir perenungan firman Tuhan malam hari ini dapat kita lihat dalam kalimat terakhir pada ayat yang ke-43 yang dalam penjelasan Yesus tentang perumpamaan ini berakhir dengan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Yesus menggunakan kata-kata ini di mana ini menunjukkan sesuatu yang amat penting. Karena ada banyak orang yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Domba-dombaku akan mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Dapat kita baca dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang bertelinga untuk mendengar dan siap untuk menjadi domba-dombanya, karena mereka siap untuk memahkotakan Yesus sebagai Raja atas kehidupan mereka. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Allah pun masih memberikan kesempatan sampai akhir zaman, di mana orang jahat dikasih kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dan untuk orang baik pun dikasih kesempatan untuk mempertahankan perbuatan baiknya sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Jadi perbuatan kita diperhitungkan. Apakah masuk dalam api neraka ataukah masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Respon firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 280 bait ketiga. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan bersama pada ibadah saat ini. Ajarlah kami supaya kita sebagai kaum Bapa harus berhati-hati dalam kehidupan kita dimanapun berada, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain, seperti penjelasan yang Engkau berikan atas perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Karena masih banyak dari kami kaum Bapa yang sebenarnya masih masuk dalam kategori lalang.
yaitu golongan orang-orang yang akan dibuang dari hadirat Allah dan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Namun karena belas kasih dan kesabaran-Mu ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan pada akhirnya kami masuk ke dalam kategori gandum, yaitu golongan orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Tolong kami ya Tuhan untuk terus setia kepadamu dan terus tekun menjalankan kehendak-Mu. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa buat anggota Pelkat PKB maupun anggota Jemaat Getsemani yang saat ini terbaring lemah dalam kondisi sakit apapun, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan jamah tubuh saudara kekasih kami yang terbaring lemah ini. Ya Bapa, dan biarlah dengan jamahan-Mu ya Bapa, saudara-saudara kekasih kami boleh menerima kesembuhan yang ilahi hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan Pelkat PKB yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti ibadah Pelkat PKB saat ini. Mungkin dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau melihat keberadaan mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka di lain waktu di hari-hari akan datang boleh mengambil bagian dalam mengikuti ibadah Pelkat PKB selanjutnya. Dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang berada di muka bumi ini, dan khususnya buat gereja kami, Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan, dalam segala keberadaannya. Kami berdoa buat Ketua Majelis Jemaat, PHMJ, Majelis Jemaat yang ada, pengurus semua pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor, dan seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat Getsemani ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Mana Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa kehidupan bangsa kami hingga sampai saat ini masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Untuk itu kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Terlebih khusus untuk kota Balikpapan, tempat kediaman kami. Dikiranya juga Engkau memberkati pemerintah kota kami, yaitu wali kota beserta dengan jajarannya, aparat keamanan, aparat kesehatan, dan juga gugus tugas COVID-19 yang bertugas di kota Balikpapan. Mohon kiranya juga Engkau memberkati mereka dalam menjalankan tugas mereka. Dan juga kiranya kami sebagai warga masyarakat kota Balikpapan ikut turut dalam pemulihan untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu lewat mentaati program pemerintah saat ini yang sudah diterapkan, yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga tanggal 20 Juli nanti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi keberadaan masing-masing kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami, ya Bapa. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga serta menyertai dan memberkati kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, seluruh saudara bersaudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan juga saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada.
Tuhan senantiasa juga menjaga dan menyertai mereka, dan jika Tuhan mendapatkan mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya mau sembuhkan mereka. Dan jika Tuhan mendapatkan mereka dalam sukacita, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka. Ya Tuhan, seluruh kehidupan anggota Pelkat PKB bersama dengan anggota keluarga masing-masing, kami hanya pertaruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas doa syafaat kami pada malam hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita mendoakan persembahan kita pada malam hari ini, serta menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah mempersembahkan syukur kami melalui pemberian kami saat ini. Dimanapun kaum Bapa berada, kiranya apa yang sudah kami berikan kepadamu, dapat kami serahkan dengan syukur hanya kepada Tuhan, dan persembahan ini akan dipergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan melalui gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai.